adik-adik. Pagi. Ini adalah ibadah terakhir di tahun 2020. Kita akan memulai ibadah kita bersama Tante Yuli, Tante Yuyung, Kak Jensen, Kak Rio, dan Kak Brea. Mari adik-adik, kita angkat pujian Hai Mari Berhimpun. hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nah adik-adik, kita menyanyikan lagu Sembah dan Puji Dia, dan kita akan masuk di dalam doa. Adik-adik semua lipat tangannya dan tutup matanya ya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami ada karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji dan membesarkan akan namamu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Duduk Senang dan Hati senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana
Adik-adik, kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kami sudah kami sudah memuji memuji dan membesarkan nama-Mu. membesarkan nama-Mu. Biarlah Biarlah puji-pujian kami kami dapat menyenangkan menyenangkan hati Engkau. hati Engkau. Sebentar Tuhan, Tuhan, kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai Pakai guru-guru kami, guru kami, Tuhan urapi urapi guru kami, guru kami, dan juga kami semua yang mendengarkan. kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan. berbicaralah kepada kami. Bicaralah kepada kami. Kami duduk diam Duduk diam untuk siap untuk siap mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ica. Tidak terasa loh, hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Minggu-minggu lalu kita sudah merayakan Natal. Ya, walaupun harus Natalan di rumah aja, tapi kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Bersyukur juga kalau kita masih bisa beribadah online. Kalau kita kangen dengan guru atau teman-teman, kita bisa video call, Zoom, Google Meet. Ya, tinggal pakai HP aja deh. Kalau zaman dulu yang gak ada handphone, bagaimana ya? Pasti susah deh. Kalau di Alkitab, mau ngomong dengan orang yang jauh sekali, mesti pakai surat loh. Seperti Bapak Paulus yang menulis banyak surat di dalam Alkitab. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ternyata surat 2 Timotius ini ditulis Bapak Paulus dari dalam penjara. Sedih ya teman-teman. Bapak Paulus sayang banget sama Timotius. Bapak Paulus juga sakit dan pengen banget ketemu sama Timotius. Tapi zaman dulu mana ada HP. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan siapa Timotius? Hayo, lupa ya? Ini Timotius waktu kecil. Rumahnya ada di kota Listra. Nama mamahnya Eunike dan neneknya bernama Lois. Tapi yang paling penting adalah waktu Timotius muda.
dia dikenal sebagai orang yang baik. Makanya, Bapak Paulus ajak dia kemana-mana untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, apakah teman-teman masih ingat ayat tema kita tahun ini? Iya, ada di 2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Paulus berpesan seperti itu kepada Timotius. Karena waktu itu di kota Efesus, Timotius harus menghadapi guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Paulus sebelumnya. Mereka disebut guru-guru penyesat. Dan Bapak Paulus menasehatkan Timotius untuk tidak bertengkar dengan mereka dan tetap mengajarkan kebenaran. Bapak Paulus mengingatkan Timotius dan jemaat di Efesus bahwa Tuhan Yesus adalah dasar yang teguh. Seperti rumah yang dasarnya kuat tidak akan roboh. Maka anak-anak Tuhan yang mempunyai Tuhan Yesus di dalam hatinya pasti tidak akan hancur atau binasa, tapi jadi selamat. Dan tandanya bahwa Tuhan Yesus ada di hati seseorang adalah mereka tidak berbuat yang jahat, seperti Timotius. Apakah Tuhan Yesus ada di hati teman-teman? Siapa yang masih suka marah-marah sama mama dan papa? Siapa yang masih suka ngambek? Siapa yang tidak mau dengar-dengaran kalau disuruh belajar? Ica sih udah gak mau lagi melawan papa dan mama. Kadang suka keceplosan sih. Tapi langsung ada yang mengingatkan Ica bahwa itu tidak baik. Dan Ica langsung diam dan tidak mau melawan papa dan mama. Ica yakin itu pasti suara Tuhan Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Wah, dari kecil Timotius sudah mengenal firman Tuhan, teman-teman. Pasti diajarin sama mamanya atau neneknya ya. Kita pun sama dengan Timotius loh. Kita sama-sama sudah mengenal firman Tuhan dari kecil. Dan firman Tuhanlah yang akan selalu memberi kita hikmat dan menuntun kita untuk melakukan yang benar. Ica jadi pengen nyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan deh. Kita nyanyi yuk. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, akhirnya ketemu juga sama Anti Yaya ya. Tadi ada yang nyanyi ya? Siapa itu? Suaranya bagus banget. Ica ya? Bagus suaranya. Nyanyi apa tadi? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Iya bener. Anak-anak Tuhan harus selalu punya firman di dalam hatinya. Harus selalu ada Tuhan Yesus yang mengingatkan di dalam hati untuk menjadi anak yang baik. Anak yang dengar-dengaran sama mama papa, terlebih sama Tuhan Yesus. Ya, pinter-pinter ya anak sekolah minggu bakti. Yuk, hari ini sudah selesai nih kita sekolah minggunya. Kita mau berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Anti Yaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu ada buat saya.
Tuhan selalu mengingatkan saya untuk menjadi anak yang baik. Tuhan, tolong saya, berkati saya, berkati juga Papa dan Mama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya.